تيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله اللهم بارك الفرقان ومنزلة القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان آمين اللهم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dr. Ustaz dan Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا من ابتلى فإنما يهدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan pesan Rasulullah, ajaran Rasulullah kepada kita dari riwayat Imam Ahmad. Salah satu yang tidak pernah lepas dalam lisan beliau adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang mukmin senantiasa meminta perlindungan, meminta pertolongan. Bahkan dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sebagai bentuk penghambaan bahwa seorang hamba harus minta kepada Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam doanya ada 4 yang dalam penutup doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min haula'i arba'. Ini di akhir doa tersebut. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepada Engkau dari 4 hal tersebut. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama, sebelum saya bahas, ikuti yang saya bacakan Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain wa min qalbin la yashfa'
la yashba. Baik, yang pertama kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa'. La yanfa'. Bapak sekalian, meminta doa perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang jadi pertanyaan, ilmu yang tidak bermanfaat yang seperti apa? Kalau dalam riwayat yang lain, Rasul juga meminta doa, Allahumma 'allimni ma yanfa'ni. Ya Allah, ajarkan ilmu kepadaku yang memberikan manfaat kepadaku. Jadi ini juga doa Rasulullah SAW ketika meminta kepada Allah SWT, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sementara dalam doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata jawab sekalian, makna ilmu yang tidak bermanfaat itu di antara para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika ia tidak memberikan atau tak teramalkan dalam dirinya. Jawab sekalian, yang jadi pertanyaan, adakah ilmu yang sudah kita ketahui namun sampai sekarang belum kita amalkan? Tetapi bukan karena sesuatu yang daruri mencegahnya, sesuatu yang memang tidak bisa kita nggak bisa melakukannya. Di antara yang misalnya bagi orang yang fakir atau miskin ketika mengetahui tentang kewajiban haji, dia tahu bahwa itu merupakan arkan, rukun min arkanil Islam, itu termasuk rukun dalam rukun Islam. Tetapi dia tidak mengamalkan. Ini bukan doa yang kemudian dia, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini bukan yang masuk dalam golongannya. Kenapa? Karena bagi orang yang mampu saja yang Allah wajibkan untuk berangkat ke sana. Walaupun ilmu dia sudah paham, walaupun fikihnya dia sudah kelompok, tetapi uang yang dikumpulkan enggak juga mencapai untuk berangkat ke sana, maka tidak kemudian menjadi bagian yang kemudian kita minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Atau pengetahuan yang lain, Pak sekalian. Di Ramadan ini misalnya, Ramadan ini kita tahu ada beberapa ilmu, keutamaan-keutamaan. Mari kita coba mengamalkan semaksimal sehingga apa yang kita ketahui termanfaatkan, memiliki manfaat untuk diri kita. Walaupun tidak kemudian kayak misalnya, mohon maaf, Rasulullah SAW misalnya, beliau setiap malam talaki dengan Jibril. Lalu kemudian kita pengen kayak beliau, ya tidak bisa. Kita hanya semaksimal yang bisa kita lakukan mencontoh Rasulullah SAW. Tidak kemudian harus sama persis. Dan Masya Allah ya, tidak harus sama persis pun, itu nanti ada sebagian sahabat yang mereka nanti di surga itu bersama dengan Rasulullah SAW. Hebatnya lagi Pak, hebatnya lagi itu wanita. Wanita itu betapapun dia tidak pernah bisa sanggup menyamai amal suaminya, tapi kalau suaminya berada di surga, dia akan ikut ke surga. Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh adalah istri-istri Rasulullah SAW. Istri Rasul itu kan wanita biasa. Ya. Kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan kalau malam itu Rasulullah SAW itu tahajud. Tapi Aisyah nggak tahajud. Dari mana riwayat tersebut? Ketika Aisyah kakinya itu ada di depan tempat sujud Rasul. Setiap kali Rasul akan sujud, Rasul itu kemudian memindahkan kaki Aisyah. Dipindahkan baru kemudian sujud. Setelah Rasul berdiri lagi, Aisyah melonjorin lagi kaki ke tempat sujud Rasul. Setiap kali kemudian Rasul mau sujud, dipindahkan lagi, diangkat sama Rasul. Ya, itu menunjukkan Aisyah nggak bangun dulu. Kalau bangun kan harusnya sekali doang. Itu berulang-ulang kali. Aisyah melonjorin lagi kaki ke tempat sujudnya Rasul, diangkat lagi. Tapi toh di mana Allah SWT memberikan karunia kepada Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lainnya, itu kemudian berada
di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau boleh dikata, adakah seorang wanita istri-istri Rasul yang bisa mampu menyamai amal ibadahnya Rasulullah? Tidak ada. Demikian juga kita, Bapak sekalian. Jadi kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang hamba itu tidak bisa kita contoh, tetapi hanya bisa kita tiru semaksimal yang kita memiliki kemampuan di dalamnya. Termasuk adalah apa yang bisa kita ketahui. Contoh, doa, kalau kita habis sholat, doa, istighfar, itu contoh ya. Maka semaksimal mungkin kita lakukan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya. Hati yang tidak memiliki kekhusyuan. Jadi hati khusyuk ini ternyata mahal ya. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala sampai mengkategorikan orang yang beruntung ya. Yaitu orang mukmin yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah alladzina hum ala salatihim khashi'un. Ya, khusyuk di dalam salat. Ini lagi-lagi nanti kalau khusyuk dalam salat kan, mohon maaf kita nggak ada yang bisa khusyuk. Mau jadi imam, mau jadi makmum, ya. Itu susah khusyuknya. Tetapi bukan berarti bahwa kita lolos. Ada sudut kita yang khusyuk. Di situ barangkali nilai salat kita yang berharga. Barangkali rukuk kita dari tadi yang pas sholat subuh 2 rukuk yang kita lakukan, mungkin hanya 1 rukuk yang kita khusyuk. Maka itulah mungkin kemuliaan kita. Dari 4 sujud yang kita lakukan, ternyata hanya 1 sujud terakhir yang kita khusyuk. Gak apa-apa, itulah kemuliaan kita. Maka kemudian kita tutup dengan istighfar kepada Allah setelah ba'da salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jangan kemudian mengharapkan khusyuk dari takbiratul ihram, Allahu Akbar khusyuk sampai salam khusyuk. Ya. Tunjukkan pada saya, adakah di antara kita yang seperti itu bisa? Enggak bisa. Berat, susah. Biarlah Allahu Akbar kita khusyuk. Tapi yang jangan sampai ini Pak ya, Allahu Akbar saja ada orang was-was Allahu Akbarnya itu berulang-ulang. Sampai diulang dapat Allah diulang. Nah yang seperti imam model kayak begitu gak boleh jadi imam ya. Jadi kalau orang was-was, takbirnya was-was itu gak boleh jadi imam. Bisa dibayangkan Pak, kalau jadi imam dia Allahu Akbar, dia was-was diulang lagi, yang belakang udah bertakbir semua. Ini gak boleh. Makanya para ulama model imam yang was-was, termasuk was-was dia udah kentutan ya, itu termasuk yang nggak boleh jadi imam. Bahaya kalau diikutin. Baru 1 rakaat kentut ya. Atau beser ya. Yang beser atau yang apa Pak? Ya? Apa lagi? Yang beser, yang kentutan. Batuk ya. Yang lagi batuk ya, pas sampai itu lagi batuk. Batuknya nggak berhenti, baru bismi udah batuk. Ya. Ar-Rahman batuk lagi. Itu 1 ayat itu keputus sama batuk 2 Pak. Jangan. Masuk angin. Itu biasanya kalau keluarin berbicara dia nggak masuk angin Pak. Ya, kenapa? Karena dia mengalir, sirkulasinya jalan terus. Bapak sekalian, kalau Rasul saja minta doa kepada Allah perlindungan wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Ya, berarti memang apakah Rasul juga dibuat godaan dalam salat? Pernah suatu ketika Rasul itu habis salat, itu langsung balik ke belakang, melompatin jamaah para sahabat. Baru kali itu para sahabat itu aneh sekali, Rasul salat habis salat langsung balik ke belakang dan melompat buru-buru. Setelah nggak lama kemudian balik lagi
Ini termasuk yang kemudian boleh nggak imam habis salam langsung balik? Boleh. Oke. Pas ditanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan dia ingat, Rasul ingat sesuatu yang tersimpan di rumahnya. Jadi masih ada harta emas yang dia simpan, ada dinar yang dia simpan di rumahnya, dan itu ingat di saat beliau sholat. Dan beliau langsung pengen menyelesaikan, langsung mensedekahkan apa yang diingat tadi. Jadi kalau kita kan ingat yang kita temui, yang hilang, wah itu seneng banget. Itu ketemunya di tengah sholat. Pas sholat, nyari uang, nyari kunci, nyari dompet, yang gak ketemu-temu, kepikiran di dalam sholat. Tadi kemana diurut, dari Allah, dari takbir itu diurut terus. Tadi pagi kemana, oh duduk di sana, kali aja di sana. Oh tadi pagi ke sana lagi, kali aja di sana. Terus apa pikiran kita dibuat memikirkan itu. Sampai akhirnya ketemu, oh di situ, habis salat langsung ya, balik dan ternyata betul ketemu. Ternyata ketemunya di saat sholat. Itu sama dengan ketika ada seorang murid dari Abu Hanifah yang kemudian meminta ya saran kepada Abu Hanifah, wahai saya itu lagi cari sesuatu yang hilang, ya udah sholat aja. Ternyata benar ketika dia sholat ketemu barang yang hilang. Kenapa? Habis sholat dia fokus, khusyuk itu kan fokus. Ya, mikirin sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan, namun ternyata setan itu memberikan petunjuk, mengingatkan, kamu tadi kesini, tadi kamu kesini, itu setan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, Rasulullah kemudian mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa min du'ain la yasma' atau la yusma', dari doa yang tidak didengar. Padahal Allah Maha mendengar. Tapi makna yusma' di sini adalah doa yang tak terijabah, doa yang tertolak. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak sekalian, kalau Rasul kok minta agar doa nggak ditolak itu maksudnya kenapa? Ini mengajarkan kepada kita Bapak sekalian, ada amaliyah perbuatan kita yang akan menjadi hijab doa itu akan tidak dikabulkan. Satu, bacanya salah. Yang kedua, makan makanan yang haram. Jadi mohon maaf, masih makan riba yang haram, doa itu nggak akan pernah dikabulkan. Itu udah Rasul. Ya. Kalau sudah kita berdoa khusyuk sekhusyuk apapun, tapi masih makan makanan yang haram, kata Rasul, nggak akan pernah dikabulkan oleh Allah SWT. Ya sekarang yang kemudian harus kita ketahui, makan barang yang haram itu yang gimana Pak? Bukan haram di putaran keuangan yang kita miliki, mohon dijauhi. Ya. Walaupun ada sebagian terkait dengan bank konvensional ya. Bank konvensional itu ada memang, mohon maaf, ikhtilaf para ulama terkait dengan kehalalan dan keharumannya. Ada yang menyebutkan tidak halal. Kenapa? Karena yang diputar adalah uang kertas. Ya. Dan uang kertas itu tidak akan mengandung riba. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai. Tapi sebagian yang lagi tetap mengharamkan bank konvensional. Yang dimasukkan dalam riba itu hanya uang dinar dan dirham. Ya, uang dinar dan dirham. Kenapa? Kalau dinar kita sudah memiliki 20 dinar, maka wajib mengeluarkan 1/20-nya. Ya, mohon maaf, ya, karena setara dengan setengah dinar. Setengah dinar harus dikeluarkan Pak. Punya 20 dinar, betul nggak Pak? 1/20 atau 1/40? Kalau setengahnya 1/40. Nah, setengah 20 dinar harus dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar kalau diuangkan kurang lebih sekitar 2 jutaan. Kalau diuangkan. Tapi kalau mau dikeluarkan dinarnya maka setengah dinar. Kalau dirham maka 10 dirham. Kalau sudah mencapai 200 dirham. Ini uang perak. Uang perak sama uang
emas. Kalau dinar emas, ya berarti kalau 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau dirham ya 200. Ya, 200 dirham. Itu nggak tahu setara dengan berapa. Kalau digramkan. Ya. Karena nilainya kan nilai ini banyak koin dirham. Maka harus dikeluarkan 10. Nah, buat sekalian, dari makanan-makanan yang haram inilah yang akan kemudian doa min doain la yusma', doa yang tidak dikabulkan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya, kita minta maaf kepada Allah agar diampuni segala dosa kita, tapi masih juga makan yang haram. Ya, maka Allah tidak akan mengabulkan. Terakhir buat sekalian, Rasulullah SAW, wa min nafsin la yashba', jiwa yang tak pernah puas, tamat banget. Ini jiwa Pak ya, lebih kepada gak pernah berhenti nyari duit, gak berhenti. Yang dicari dalam kehidupannya duit terus. Kenapa? Jiwanya nafsu banget sama uang, arma dunia. Ini yang Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah SWT dari 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min haula'i arba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari 4 hal ini. Semoga Allah SWT menjauhkan dari 4 hal ini dalam diri kita. Ya, tadi apa, ilmu yang tak bermanfaat, terus hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, dan jiwa yang senantiasa tamak. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan yang mungkin yang nyantel satu nggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika ya min ilmin la yanfa'. Sisa 3-nya belum hafal ya, nggak apa-apa. Ya, sebagaimana ketika kita juga menutup Allahumma inni as'aluka minal ilmi Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Satu yang nyata ya, enggak apa-apa. Yang penting kita angkat doa kepada Allah SWT. Mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Papi ada dilewat. Assalamualaikum. Ini luar daripada yang disampaikan. Ini saya sering kali mendengarkan pengajian, apalagi kalau kita bahas itu yang diriwayatkan Rasul, sehingga yang diriwayatkan oleh Rasul dan sahabatnya. Oh iya. Nah, begitu kita pulang bisa ke rumah, kata istri, nah itu harus seperti Rasul, kita cuma begini. Tapi dia tidak terasa bagaimana si Khadijah, bagaimana si Rasul. Jadi nggak pernah diceritakan bagaimana si Rasul. Jadi nggak pernah diceritakan lewat istri Rasul selama mendampingi Rasul bagaimana gitu. Semua istri itu, oh iya ya, tidak bisa melayani suami yang baik kayak gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau udah pulang, Pak itu yang kayak Rasul tuh gitu. Ya tidak terasa gitu, sebagai istri yang sebagaimana gitu. Iya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, istri kan suka nanya, tadi dapat apa pelajaran ini, kata Rasul begini. Nah kayak gitu kayak Rasul. Sementara istri kayak apa gitu. Sebenarnya sih gampang aja Pak. Saya bukan Rasul, kamu juga bukan Khadijah. Gitu. Kalau Khadijah mah hebat gitu ya. Saya juga bukan Rasul. Artinya memang penuh dengan kekurangan, ya semaksimal yang bisa kita lakukan. Artinya apa yang kita dapatkan di masjid pelajaran kita sampaikan kepada istri, itu pun sebagai contoh bagi mereka. Jadi jangan kemudian mohon maaf ibu-ibu yang misalnya hadir nuntut suaminya kayak Rasul gitu. Tapi kan istri-istri gak ada yang kayak Khadijah. Ya, apalagi Aisyah. Aisyah tuh cerdas banget, pinter, hafalannya banyak. Pas ditanya, kamu secerdas Aisyah apa enggak? Hafal Quran, hadisnya banyak, hafal enggak? Ya udah. Berarti memang Allah itu menyesuaikan perjodohan itu dengan kapasitas
keras yang memang kita sanggup untuk menerimanya. Ya kok ternyata dikasih jodoh suami yang pinter banget, berarti ibu bersyukur. Ya, kok tanya dikasih suami yang bodoh banget, ya, suruh bersabar. Bapak juga sama, kok dapat istri pinter banget, suruh bersyukur. Setiap kali bapak baca Quran dibenerin sama istrinya, ya, bersyukur. Kenapa? Istri bisa benerin. Tapi setiap kali ya, ternyata bapak punya istri kok bodoh banget, ya bersabar. Diajarin ngaji nggak bisa-bisa, bersabar. Tapi selama ini nggak ada ya suami yang sukses mengajari istrinya dalam berbagai ilmu agama, itu jarang. Karena biasanya otot-ototan, ya, debat, ya. Yang ada begitu. Nggak bisa, aku ngaji di RT RW 11 begini ustadznya. Ya, kata bapak di sini di Al-Qur'an nggak begitu. Nah, itu jadi ngadu-ngaduan ustadz. Ya. Wah, dan ada sesepuh. Dan ini mengenai masalah zakat. Kalau zakat ini banyak yang nanya sama anak. Web Abdul mana web duit atau beras? Nah, jadi ini jadi mana polemik sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bicara afdoliyat itu, pertama afdoliyat dari sisi pemanfaatan, keutamaan dari pemanfaatan. Ya. Kalau misalnya pembagian itu memang cukup agak tajam ya. Kalau melandaskan kepada fikih yang syafi'iyah bahwa yang namanya zakat fitrah itu harus dengan beras makanan pokok. Bahkan sampai yang agak keras pendapatnya itu adalah tidak sah orang membayar zakat dengan uang dan beras, dan ini diambil oleh Syafi'iyah. Walaupun ada di kalangan Syafi'iyah yang tidak kemudian setuju dengan pendapat yang keras seperti ini, ada tetap dalam beberapa hal diperbolehkan untuk kemudian mengkonversikan dengan uang. Ya. Nah, yang mengkonversikan dengan uang itu lebih. Sementara jarak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya itu sangat jauh, dan saat itu orang berpendapat harus bayar dengan kurma karena makanan utamanya adalah kurma. Ya. Setelah kemudian dikumpulkan kurma, ternyata untuk penyaluran kurma ke tempat daerah yang jauh itu sangat memberatkan bagi amil untuk menyalurkannya. Hanifah yang juga membolehkan mengkonversikan zakat itu dengan uang. Artinya makanan yang biasa kita makan dinilaikan uang. Jadi kalau saya sebetulnya sih cenderungnya kepada mazhab Syafi'i. Saya sebetulnya cenderungnya dengan beras gitu. Ya, tapi ala kulihal kita juga tidak bisa menolak bahwa bagian daripada pemanfaatan ketika orang itu diberikan zakat fitrah berupa uang itu jauh lebih menerima ketimbang beras. Ya. Tapi ini kan bicara pendapat itu kan, mohon maaf, kalau afdoliyah itu kita nggak bisa benar tuh yang ini salah, nggak bisa. Ya, lihat kondisinya juga. Kalau saat ini saya lebih sebetulnya hati mah tetap Syafi'iyah gitu. Cuman melihat di tengah masyarakat ternyata orang lebih butuh uang ketimbang beras. Saya pernah ngasihkan yang mau berterapi uang, silakan yang beras. Maka tapi ya terakhir. Oh ya. Oh boleh yang lain. Begini Pak, tadi diinginkan tentang doa yang tidak dikabul. Ada yang menerangkan bahwa semua doa itu dikabul. Dikabulnya ada 3. Yang pertama kontan dikabul, yang kedua dialihkan kepada sesuatu yang baik, dan ketiga digantung sebagai bekal di akhirat nanti pengabulannya. Nah ini bagaimana pendapat Tuhan penjelasan? Terima kasih. Sukses ada yang ditunda, ada dalam bentuk lain yang tidak diminta tapi dikasih. Ya, tetapi jelas Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada doa-doa yang tidak dikabulkan juga ada asbabnya ada. Di antaranya tadi karena sebab dia terhijab
Jadi doa itu sebetulnya sampai kepada Allah, tapi Allah hijab karena kemaksiatannya. Kayak seperti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu mohon maaf Pak, tanpa bentuk yang bukan kritik, bukan. Doa pengkhususan kepada si mayit, doa pengkhususan kepada si mayit, kalau dibandingkan dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu jauh lebih banyak Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan istilahnya setiap kita Allahumma ighfir lil muslimin, ya, kita menjadi orang mukhlis atau mukhlas atau khalis. Ya, ada yang mukhlas, mukhlis, khalis. Ya paling bagus ikhlas ya. Ya, bukan mukhlis. Kalau mukhlis kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Kalau Allah mukhlas, ya, nah, itu udah lengket ikhlasnya dalam diri. Ya. Surat Al-Bayyinah. Tapi kalau mukhlas, kata Iblis, ayat tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ibadatul mukhlasin. Dia yang tidak akan bisa saya goda-goda. Kenapa? Karena ikhlas